Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi berita kepada Bapak Ibu semua, yaitu dari jpnn.com. Nah, di sini beritanya sama seperti biasanya yang Bapak Ibu selalu tunggu dari Aba Channel ini, yaitu tentang honorer ataupun tenaga teknis. Oleh sebab itu jangan di skip video ini dan Bapak Ibu bisa simak videonya. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di ST Radio Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu semua perihal tenaga teknis kembali, di mana ada statement bahwasanya langsung angkat 87% honorer teknis jadi P3K. Cueki saja passing grade. Seperti apa? Coba kita lihat. Informasinya seperti ini. Langsung angkat 87% honorer teknis jadi P3K. Cueki saja passing grade. Nah, ini disampaikan oleh DPR Bapak Ibu. Di sini informasinya, jpnn.com, Jakarta. Hanya 13% peserta seleksi P3K teknis 2022 yang mampu memenuhi nilai ambang batas atau passing grade sebagai syarat kelulusan. Dengan kata lain, 87% peserta seleksi gagal meraih passing grade atau PG teknis tahun 2022. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengakui angka kelulusan tersebut terlalu kecil. Dan ini memang disampaikan pada saat kemarin peresmian MPP Bapak Ibu. Nah, kemudian lantaran para honorer teknis itu sudah lama mengabdi, Azwar Anas telah meminta Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk membuat simulasi afirmasi kelulusan hasil seleksi P3K teknis tahun 2022. Namun, sejak perintah kepada BKN itu keluar pada Mei 2023, hingga saat ini belum jelas seperti apa reformulasi penentuan kelulusan P3K teknis tahun 2022. Memang benar Bapak Ibu, sampai saat ini katanya reformulasi itu belum ada. Apakah untuk tahun 2022 atau tahun 2023 itu yang masih belum kita ketahui atau menjadi teka-teki semua. Azwar Anas mengakui tidak gampang merumuskan kebijakan afirmasi yang dimaksud. Kita atau Kemenpan RB ini, kepala kita beberapa hari ini gimana mengafirmasi. Di satu sisi mereka sudah mengabdi, tapi di sisi lain, nah, ujar Bapak Azwar Anas saat memberikan sambutan di acara peresmian bersama 14 Mall Pelayanan Publik atau MPP yang ditayangkan di kanal Kemenpan RB di YouTube Kamis tanggal 13 bulan 7. Nah, di sini ada statement bahwasanya langsung angkat menjadi P3K teknis. Merespon perkembangan nasib honorer tenaga teknis, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang mengusulkan kepada pemerintah agar menjadikan masa pengabdian sebagai dasar untuk pengangkatan mereka P3K, ketimbang menjadikan nilai ambang batas passing grade sebagai patokan utama. Memang Bapak Ibu, jika difikirkan memang cukup adil jika seperti itu, karena mereka sudah mengabdi lama Bapak Ibu. Akan tapi semua keputusan ada di Kemenpan RB. Dia menekankan mengenai pentingnya menghargai masa kerja honorer, sehingga passing grade tidak boleh menjadi faktor utama penentuan kelulusan. Presiden saja sudah mengkritisi terkait passing grade ini. Jadi seharusnya jangan lagi masalah passing grade itu dijadikan alasan terus, kata Junimart dalam keterangan yang diterima pada hari Kamis di Jakarta. Sebaiknya pemerintah lebih bijak dan humanis dengan menjadikan masa pengabdian sebagai dasar untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Anak bangsa sebagai tenaga honorer hampir semua menjerit karena aturan passing grade ini, sambung politikus PDIP tersebut. Junimart meminta Menteri Azwar Anas segera mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakomodir honorer tenaga teknis untuk diangkat menjadi P3K sekalipun dinyatakan tidak lulus pada seleksi tersebut. Ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah, khususnya Menpan RB. Beliau harus segera mengambil dan menerbitkan kebijakan yang mengakomodir dan meluluskan tenaga teknis tersebut menjadi P3K, ujarnya. Dikatakan jumlah honorer di bidang tenaga teknis sangat banyak di Indonesia.
bahkan terdapat di seluruh lembaga dan kementerian hingga di tingkat satuan kerja pemerintah daerah seperti dinas pendidikan dan sebagainya. Jumlah honorer tenaga teknis itu sangat banyak, mulai dari teknis pendidikan hingga di berbagai kementerian dan lembaga, juga seperti teknis di Mahkamah Agung, Polri, dan lingkungan DPR atau MPR. Ini jumlahnya sangat banyak. Jadi Bapak Ibu memang benar, bukan hanya di sekolah Bapak Ibu, juga perlu diketahui bahwasanya di sekolah, lembaga pendidikan itu banyak sekali P3K tenaga teknis yang sampai saat ini bahkan puluhan tahun masih tetap mengabdi dengan gaji yang minim. Perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi pemerintah jangan menutup mata dan meremehkan soal ini, tuturnya. Pada hari Senin tanggal 12 bulan Juni, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Azwar Anas untuk mencari solusi terkait banyaknya peserta seleksi P3K yang tidak lulus. Kami buat skenario yang dilaporkan ke Presiden. Bapak Presiden perintahkan kepada kami kaji terkait beberapa kemungkinan, apakah rankingan atau seperti yang lainnya, kata Azwar Anas di lingkungan Istana Negara, Jakarta pada hari Senin. Jadi ketika tanggal 12 bulan Juni, Bapak Azwar Anas ini kan mendatangi Presiden, melaporkan Bapak Ibu bahwasanya banyak P3K teknis yang tidak lulus passing grade dan gugur massal. Nah, sehingga disampaikan bahwasanya buatlah skenario seperti apa yang sekiranya bersifat keadilan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekian informasi kali ini yang disampaikan oleh Bapak Juni Mart Girsang. Beliau adalah anggota komisi dari DPR RI. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Juni Mart Girsang ini bisa terakomodir oleh pemerintah khususnya. Jadi seperti apa kita tunggu saja. Di sini saya hanya menyampaikan informasi, tidak memberikan sebuah harapan. Itu yang perlu menjadi garis bawah. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Aktifkan notifikasi di channel ini. Dan jadikan Abah Channel sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu untuk mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.